Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Di kolom komentar itu ada yang menyatakan begini teman-teman. Pak, protein kasar 17% itu kan sama dengan perbandingan 1:3, Pak. Beliau menyatakan seperti itu. Kenapa harus bulat-bulat seperti itu Pak menjelaskannya? Nah, beliau berbicara seperti itu teman-teman. Ini nanti saya akan jelaskan teman-teman. Lebih lengkapnya bagaimana soal itu. Ini menurut saya loh ya, ini menurut saya. Tapi sebelumnya kita bahas itu, saya berikan update dulu tentang kondisi kandang saya ya teman-teman. Ini kemarin sudah dipanen umur 40 hari. Alhamdulillah bobotnya itu maksimal sekali. Dan ada cerita sedikit nanti di saat kemarin waktu berbincang dengan Bagul tentang bobot yang dipanen ini. Menarik pokoknya nanti. Nanti untuk evaluasi hasil panennya saya gabung dengan yang ini, yang umur 30 hari ini. Terus ini 40 hari sudah dipanen. Kemudian ini kandangnya saya sterilkan teman-teman. Yang paling lembab, paling becek saya keruk. Kemudian ini saya taburi dengan gamping, batu gamping yang halus. Kenapa gamping? Karena gamping itu panas, sehingga nanti kalau terkena yang lembab-lembab atau bakteri-bakteri bisa mati, bakterinya maksudnya. Terus ini juga saya sterilkan dengan cara saya asapi seperti ini teman-teman, setiap habis panen. Jadi seperti itu cara saya untuk sterilisasi di kandang saya ini. Jadi begini teman-teman, ke pokok permasalahan ya teman-teman. Saya ulangi lagi pertanyaannya, Pak, protein kasar 17% itu kan sama dengan perbandingan 1:3. Seperti itu teman-teman pertanyaannya. Kenapa harus bulat sekali menjelaskannya seperti itu? Nah, coba tak jelaskan semua supaya teman-teman pemula khususnya mengerti soal ini ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, energi metabolisme dan protein kasar yang saya gunakan untuk pakan campuran di kandang saya ini 17% dan 3.200 minimal teman-teman. Terus ada pertanyaan seperti itu tadi teman-teman. Jadi begini teman-teman, saya jelaskan ya supaya Anda semua mengerti, dan yang kontra, yang bertanya nanti juga mengerti. Ini saya tuliskan seperti ini teman-teman. Saya tuliskan seperti ini. Ini kan 1/3 ya teman-teman, sama dengan katanya 17% katanya. Itu tidak pasti 17% teman-teman. 1/3 perbandingan 1/3 itu. Jadi misalkan begini, 1/3 itu tergantung bahan yang dipakai. Ya, bahan yang dipakai. Misalkan 1/3 antara kebi dan 1/3 dengan bekatul, itu tentunya kan gizinya juga beda teman-teman. Itu tergantung bahan baku pakan campuran yang kita pakai. Terus lagi 1:3 Kentucky dengan 1:3 separator, itu kan tentunya berbeda teman-teman, antara proteinnya terkandung kebi dan separator. Kemudian tepung Kentucky itu kan beda proteinnya yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak 1:3 itu tidak sama dengan 17% protein teman-teman. Biasanya
jauh di bawah 17%. Di bawah 17% biasanya. Kemudian ini juga tergantung dengan konsentrat yang kita gunakan. Misalkan kita ambil contoh 1:3 KB teman-teman. Dengan KB ya 1:3, artinya 1 konsentrat 3 KB. Terus dibanding dengan 1 konsentrat 3 bekatul. Itu nanti kan tergantung juga dengan sentrat yang kita gunakan teman-teman. Misalkan kita pakai KGP yang berprotein 38% dengan sentrat 124P dengan protein 35%. Itu kan nanti berbeda. Seperti itu loh maksud saya. 1:3 itu kan pengertiannya, definisinya itu 1:3 itu tergantung bahan yang digunakan. Tentunya kalau kita ngasih tahu ke peternak, Pak, perbandingannya berapa? 1:3. Itu nanti kan berbeda teman-teman. 1:3 itu tergantung bahan yang dipakai. Kalau kita pukul rata, kita samakan pokoknya 1:3, entah itu menggunakan bahan pakan apa saja, sentrat apa saja. Kalau kita pukul rata, kita gunakan 1:3, sudah pasti nanti hasil panennya jelek. Hasil panennya jelek, saya pastikan itu. Saya berani bertaruh soal itu. Kalau dipukul rata 1 dengan menggunakan rumus 1:3. Saya ulangi lagi, itu tergantung dengan bahan yang dipakai dan juga konsentrat yang dipakai. Seperti yang sudah jelaskan di awal tadi, kalau kita ke peternak lain menggunakan perbandingan 1:3 itu tergantung bahan yang kita pakai. 1:3 antara KB dan bekatul, antara sentrat KGP dengan sentrat 124P atau 144 itu berbeda. Jadi maksud saya seperti itu, supaya teman-teman pemula khususnya paham ya. Beda kalau kita menggunakan perhitungan dengan rumus, dengan perhitungan protein dan energi, itu bisa, insya Allah itu mendekati nilai yang sebenarnya kalau kita labkan seperti itu. Walau terpaut pun nanti insya Allah tidak jauh seperti itu angkanya, kandungan di dalamnya. Maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang bertanya 1:3 sama dengan 17% proteinnya, itu tidak sama dengan. Artinya tergantung dengan bahan pakan yang kita pakai, tergantung dengan konsentrat yang kita pakai. Semoga ini mudah dipahami penjelasan saya. Memang agak muter-muter seperti ini ya, memang muter-muter seperti ini di dunia YouTube itu. Memang harus muter-muter seperti ini. Jadi apa yang sudah kita jelaskan diulang lagi dengan versi yang lebih mudah dipahami, dengan versi yang sedetail mungkin supaya mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.